Halo, perkenalkan nama saya Yemi Megresi Tumorang. Di sini saya akan membahas kasus perang Rusia-Ukraina dalam konteks politik dan hubungan internasional di Uni Eropa. Pada kasus perang Rusia-Ukraina atau isu sentral di Uni Eropa, di mana konflik antara Rusia dan Ukraina telah menjadi salah satu isu paling dominan di panggung politik dan hubungan internasional, khususnya di kawasan Eropa. Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 telah memicu krisis kemanusiaan yang besar dan memunculkan kembali ketegangan geopolitik di benua Eropa. Konflik dimulai dengan aneksasi semenanjung Crimea oleh Rusia pada tahun 2014. Tindakan ini memicu sanksi dari negara-negara barat terhadap Rusia. Selain Crimea, konflik bersenjata juga terjadi di wilayah Donbas, Ukraina Timur, antara pasukan pemerintah Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Rusia. Pada Februari 2022, Rusia melancarkan invasi skala besar ke Ukraina, memicu kecaman internasional dan sanksi ekonomi yang lebih luas. Adapun dinamika yang terjadi, yaitu krisis kemanusiaan. Konflik ini telah menyebabkan jutaan pengungsi Ukraina melarikan diri ke negara-negara tetangga, terutama negara-negara anggota Uni Eropa. Lalu ada krisis energi dan dampak ekonomi. Jadi, ketergantungan Eropa pada energi Rusia, terutama gas, memicu krisis energi yang parah, mendorong Uni Eropa mencari alternatif, seperti impor gas dari Norwegia, Afrika Utara, dan Amerika Serikat. Kebijakan transisi hijau semakin dipercepat untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Lalu ada migrasi dan solidaritas regional. Konflik ini menyebabkan jutaan warga Ukraina mengungsi ke Eropa dengan Polandia, Jerman, dan negara-negara tetangga menjadi tujuan utama. Uni Eropa memperkenalkan skema perlindungan sementara untuk pengungsi dan berupaya memastikan distribusi beban di antara negara anggota. Lalu yang terakhir ada persatuan politik di tengah tekanan. Uni Eropa menghadapi tantangan mempertahankan kesatuan politik di tengah tekanan internal. Beberapa negara seperti Hungaria mengambil posisi berbeda dalam hal sanksi dan bantuan, mencerminkan ketegangan internal terkait kebijakan luar negeri Uni Eropa. Lalu adapun peran Uni Eropa. Uni Eropa telah memainkan peran sentral dalam merespon krisis ini. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain, yaitu ada sanksi ekonomi. Uni Eropa telah memperlakukan sanksi ekonomi yang komprehensif terhadap Rusia, termasuk pembatasan perdagangan, pembekuan aset, dan larangan perjalanan. Lalu adapun bantuan kemanusiaan. Uni Eropa telah memberikan bantuan kemanusiaan yang besar kepada Ukraina dan negara-negara tetangga yang menampung pengungsi. Tidak hanya itu, adapun dukungan militer. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam konflik militer, Uni Eropa telah memberikan dukungan militer kepada Ukraina dalam bentuk pelatihan, peralatan, dan bantuan keuangan. Lalu ada penguatan pertahanan. Konflik ini telah mendorong Uni Eropa untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan meningkatkan pengeluaran militer. Adapun integrasi Ukraina dengan Uni Eropa. Ukraina telah menerima status kandidat anggota Uni Eropa dan integrasi lebih lanjut sedang dibahas sebagai bagian dari solusi jangka panjang untuk menjamin keamanan regional. Yang terakhir ada upaya diplomatik. Uni Eropa bekerja sama dengan Amerika Serikat dan NATO dalam menekan Rusia melalui sanksi dan diplomasi internasional. Walau meskipun hingga kini belum ada tanda-tanda perang akan segera berakhir. Jadi kesimpulannya adalah perang Rusia-Ukraina adalah peristiwa yang sangat kompleks dengan implikasi yang luas bagi keamanan Eropa dan tatanan dunia. Uni Eropa telah menunjukkan kepemimpinan dalam memproses krisis ini, tetapi tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Konflik ini diperkirakan akan berdampak jangka panjang pada hubungan antara Rusia dan Barat, serta pada masa depan Uni Eropa. Baik,
mungkin itu saja yang bisa saya bahas tentang kasus perang Rusia-Ukraina dalam konteks politik dan hubungan internasional di Uni Eropa. Saya pamit undur, terima kasih.